Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 21 September 2021, kembali kita jumpa dalam pembelajaran tatap muka jarak jauh atau PJJ untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Para siswa, pada pelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian pada materi berikutnya sudah dipelajari tentang mengenal ciri-ciri pubertas, dan pada hari ini bagaimana kita menyikapi tentang masa pubertas itu sendiri dan hal apa yang kita lakukan. Nah, setelah pelajaran ini nanti tentu Pak Guru berharap kalian dapat menjaga diri sebagai remaja yang tentu kalian di antara kalian sudah ada yang masuk pada masa pubertas itu. Maka langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi itu sendiri itu semua. Baik para siswa, mudah-mudahan kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Pak Guru doakan mudahan Pak Guru juga sehat selalu. Para siswa sekalian, pada pelajaran ini mari kita buka materi. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Kelihatan kan? Ya. Cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. Tolong diperhatikan betul-betul. Pelajaran ini sangat penting pada kalian karena kalian sedang masa memasuki pubertas. Ya, terutama bagi perempuan sudah banyak yang masuk masa pubertas, dan laki-laki juga masuk masa pubertas dengan ciri-ciri yang sudah dipelajari pada pelajaran yang lalu. Bagi laki-laki mungkin yang mimpi basah, bagi perempuan datang bulan atau haid, itu adalah ciri pubertas. Nah, cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas itu apa? Yang dapat kita lakukan dan dapat kita jaga itu apa? Dalam bahasanya bahwa pada masa pubertas itu semua remaja cenderung lebih aktif, banyak bergerak sehingga banyak mengeluarkan keringat. Itu remaja. Nah, keringat ini banyak terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Nah, pada laki-laki begitu bergerak, berolahraga dan sebagainya. Laki-laki itu kalau sudah apalagi diberi kesempatan bermain, nggak mau berhenti. Keringat keluar banyak sekali. Ya. Sehingga dengan keringat itu tubuh menjadi kotor dan menjadi bau. Kalau masih anak kelas 1, kelas 2, tidak bau keringatnya. Ya, kalaupun bermain berlama-lama banyak berkeringat, bajunya sampai basah, tidak bau. Tapi bagi kelas 6 yang sudah masuk masa pubertas, masuk masa-masa yang sudah harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, nah itu bau keringatnya, makanya harus dijaga. Apa yang harus dilakukan? Pertama, agar kita terhindar dari berbagai penyakit itu, maka jaga kebersihan. Satu, melakukan pola hidup sehat. Tidurnya cukup, berapa lama katanya? 8 jam dalam sehari ya. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan rutin berolahraga. Nah, setelah berolahraga itu banyak keringat, maka mandi secara teratur minimal 2 kali sehari mandinya. Ya. Nah, jadi mandi pagi dan mandi sore itu minimal.
Kalau misalnya pulang sekolah habis olahraga keringatan bau badan, ya mandi lagi itu bagus untuk menjaga kebersihan. Ya, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau untuk mengurangi jerawat. Itu. Jerawat jangan dipencet, tapi dicuci mukanya saja. Nah, kalau dipencet itu malah bikin bopeng, belobang, malah bikin rusak muka. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Baik pakaian dalam laki-laki ataupun perempuan itu harus menyerap keringat. Kemudian mencuci rambut secara teratur. 2 hari cuci, 2 hari cuci, ya. Berikutnya masa pubertas laki-laki maupun perempuan, masa paling rawan dikatakan tadi. Kalau tidak berhati-hati maka tinggal lihat pergaulannya, bergaul dengan siapa begitu masuk pada masa itu. Bergaul dengan anak-anak yang nakal, maka dia akan nakal terbawa-bawa. Maka dari itu kalian harus berhati-hati. Ya, ketika masuk masa itu maka harus selalu berdamping, selalu berbicara, berkomunikasi dengan orang tuanya, ya. Selalu berbicara dengan gurunya. Itu. Hati-hati, lingkungan tuh mudah mempengaruhi. Ya, remaja-remaja yang nakal, remaja yang suka berdandan dan sebagainya itu akan mempengaruhi sekali. Karenanya peranan orang tua, guru, dan teman sangat penting untuk membentuk karakter atau sifat seseorang. Lebih baik kita kehilangan teman kalau teman itu mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Jadi pilih teman yang mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Nih, apa contohnya? Contohnya adalah memilih teman yang baik. Jangan takut kehilangan teman. Biar aja kalau dia mengajak hal-hal yang tidak baik. Biar aja, lebih baik tidak usah berteman dengan anak tersebut. Walaupun kita senang berteman dengan dia, tapi dia mengajak hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita berpisah dengan dia, tidak usah berteman lagi. Kerjanya hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial atau menggunakan HP, menggunakan gadget, permainan game-game itu kurangi, ya, karena itu akan sangat berpengaruh pada kalian. Ya, mintalah bimbingan dari orang tua kalian mana yang bisa digunakan dan sebagainya. Dalam gawai itu istilahnya gadgetnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas positif. Ya, silakan mau ikut tari, ikut seni, ikut olahraga dan sebagainya, silakan, tidak dilarang. Tapi hal-hal yang positif, yang tetap berpakaian sopan dan santun kepada orang, tidak ikut kuar-kuar, tidak ikut hal-hal yang tidak baik dengan teman-temannya yang suka bergayaan kata orang sekarang, ya. Ya. Berikutnya, ya, melakukan kegiatan sosial, misalnya ada kegiatan gotong royong atau kegiatan sumbangan bersama untuk membantu orang lain dan sebagainya. Kegiatan keagamaan itu lebih baik, positif, ya. Biasakan di masuk masa itu kegiatan keagamaan diutamakan. Berikutnya, dengarkan dan patuhi nasihat orang tua dan guru kalian. Itu orang tua menasihati kebaikan, dengarkan. Gurunya menasihati dengan kebaikan-kebaikan, dengarkan, perhatikan. Kemudian bentengi diri dengan agama itu tadi, ya, kegiatan agama itu lebih diutamakan. Bentengi diri dengan keagamaan, ya, dengan kegiatan agama, banyak tahu tentang agama, belajar agama, amalkan ajaran agama, ya, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain termasuk orang tua, guru, teman, dan tidak merugikan sekolah tempat kita belajar, ya.
Jadi para siswa sekalian, mari kita berjaga, berbuat dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, banyak berkomunikasi dengan teman yang baik, dengan orang tetangga yang baik, ya, sehingga pada akhirnya kalian dapat menjadi anak remaja yang baik pula. Baik, demikian pelajaran kita hari ini, dan selanjutnya nanti ada lembar kerja yang sudah Pak Guru buat, insya Allah akan segera Pak Guru kirimkan. Pahami betul-betul materi ini sebagai bekal kalian di masa remaja yang akan datang. Terima kasih, dan menunggu pelajaran berikutnya sambil menyelesaikan tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.